Iya, itu adalah tabel tentang kejadian event-event kesenian yang mendapatkan hambatan di tahun 2024. Kalau kita lihat, angka insidennya cukup signifikan. Musik itu juga banyak. Namun demikian, ada yang berkata, ya itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Orde Baru. Terus terang saja, begini, saya ingin bercerita pengalaman saya tentang apa yang saya alami saat Orde Baru, sama sekali bukan untuk mengkomparasi dan lain sebagainya. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Memang Orde Baru itu memiliki sensitivitas terhadap kesenian. Ya. Namun demikian, bedanya dengan yang zaman sekarang ini, ketika di Orde Baru itu mami saya sering mengadakan teater, baik teater konvensional maupun teater modern dengan berbagai macam tema. Saya sendiri juga pada waktu zamannya Pak Harto itu saya sering menggelar musik apapun jenisnya itu, termasuk underground, underground itu yang di kota-kota lain tidak boleh, itu hanya di kota-kota tertentu saja. Itu gampang saja, kita hanya tinggal memberitahu pada pihak kepolisian, dan dulu zaman Pak Harto itu di tiap-tiap balai kota dan kabupaten itu ada yang namanya sospol, bagian sospol. Kita cukup beritahu, nanti sospolnya nanya, ini naskahnya persis ini ya Bapak? Iya, aman-aman saja. Lalu kalau ditanya bagaimana di zaman Orde Baru, kritik boleh nggak? Boleh. Zaman Pak Harto kritik boleh, asal tidak merujuk pada argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem itu menyerang pribadi orangnya, itu di zaman Orde Baru sangat dilarang, Anda bisa kena perkara. Tapi kalau kritik disampaikan secara cerdas, bermutu kesenian, seperti di Radio Prambors dulu, Jakarta ada Radio Prambors, itu warung kopi Prambors, itu Dono Kasino Indo, aman-aman saja. Sampai saya mengadakan Kine klub film. Kami mendatangkan film-film yang tanpa sensor, menyangkut ketelanjangan dan lain sebagainya. Itu zaman Pak Harto tetap izinkan. Sejauh itu untuk Kine Club ya, kajian filmnya. Lalu bedanya lagi di Orde Baru, kalau ada pelarangan event kesenian, itu yang datang aparat. Ya, aparat kemudian masuk dengan sopan, kemudian mengatakan atas nama hukum dan undang-undang, dia bacakan undang-undangnya dengan membawa secari kertas begini, acara diminta dihentikan. Begitu terus orang keluar dengan baik. Ya, penanggung jawabnya tentu ditanya-tanya ini ya. Lalu kalau sekarang ini yang banyak terjadi adalah acara kesenian dibubarkan oleh kelompok massa. Masanya ini tidak tahu, itu masa karena reaksi masyarakat yang keberatan dengan event itu, ataupun ada suruhan dalam tanda petik. Yang dimaksud dengan suruhan bukan birokrat ya, belum tentu itu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Memang harus diakui, zaman Pak Jokowi ada beberapa kejadian begini yang selesai tuntas, tapi banyak juga yang tidak selesai, karena ya itu tadi, masanya siapa tidak diketahui, dan polisi sudah melakukan kinerja dengan baik, namun ya pekerjaan polisi kan banyak. Itu masalahnya itu. Jadi ke depan ini ya, diharapkan sebagai insan seni ya, pekerja seni ya, tentu mengharapkan supaya Pak Prabowo bisa belajar dari Orde Baru, dan Pak Jokowi kemudian menemukan formulasi yang baik. Tapi prinsipnya begini, kalaupun pagelaran kesenian seperti musik, seni rupa dan lain sebagainya bisa menyinggung perasaan orang, bisa dianggap menghina, itu diproses hukum toh. Tapi acaranya sendiri, kebebasan berekspresinya itu tidak bisa dibungkam kalau kita memang ingin berdemokrasi.